Pertama kali ke office itu rasanya wah deg-deg der. Pernah nggak sih ngerasa bosan atau penat? Itu emang udah termasuk salah satu resikonya menurut saya sih. Memang itu kalau saya bikin video, aduh nyetrum bro. Hai guys, selamat datang di CKB Podcast. Tak terasa, pandemi COVID-19 sudah kita rasakan di 1 tahun ini. Hal ini tentu sangat berdampak pada aktivitas sehari-hari dan juga pekerjaan kita. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas lebih jauh tentang bagaimana adaptasi kita dan pekerjaan kita di work from home dan work life during pandemic COVID-19. Bersama siapa? Bersama tentunya rekan kita yang akan menceritakan kisah dan kasihnya di podcast kali ini. Langsung saja kita sambut Alamsyah Sanjay. Halo bro. Mantap sih. Pakai dulu hand sanitizer-nya. Udah jatuh. Jadi datang-datang rusuh ya. Sehat. Pakai dulu hand sanitizer-nya. Jangan lupa ya guys, kita tetap harus menjaga ya protokol kesehatan. Ini kedengeran nggak ya? Tes dulu. Kedengeran ya? Dengeran ya. Ini kayaknya podcast ini seru juga nih ternyata ya. Yo seru juga nih. Ini kursi panas nih. Oke, kita ke pertanyaan pertama ya. Jadi apa sih respon pertama saat diputuskan dari Alam sendiri nih untuk WFH? Nggak WFO lagi ya. Jadi harus WFH. Respon pertama gimana tuh dengan skop kerjaan sebelumnya? Respon pertama itu ketika mendengarkan kalimat WFH itu sangat kaget sih dan shock juga. Terus juga ada rasa takut juga. Karena WFH ini kan sebenarnya mungkin kalau di luar negeri gitu ya, bukan di Indonesia gitu ya, mungkin udah hal-hal biasa. Cuma kalau di Indonesia WFH itu kan termasuk hal yang masih awam. Masih yang kayak orang-orang di Indonesia juga pasti bakal kaget juga gitu. Wah, kok kerja WFH nih dari rumah nih, gimana nih rasanya, nanti gimana nih kita ngatur timing dan lain sebagainya gitu kan. Cuma kita memang harus dipaksakan sih, mau nggak mau kita harus bisa beradaptasi dengan hal yang namanya itu WFH itu. Karena kalau kita nggak bisa beradaptasi dengan kondisi ini, ya gimana kita mau bertahan gitu kan. Masih ingat nggak dulu bulan-bulan awal menjalani WFH itu dengan pekerjaan dari Alam sendiri ini banyak mengurus administratif di office atau tidak sih? Bisa dibilang iya, bahkan emang harus sih. Oh, harus Karena office ya iya sebenarnya harus ya. ke office. Jadi sebenarnya ketika saya ke office itu pertama kali setelah diumumkan WFH itu rasanya wah deg-deg der. Itu rasanya kayak masuk kantor itu rasa kayak mau masuk rumah hantu. Soalnya kita kan masih ketar-ketir sama istilah COVID yang kayaknya di kantor udah nyebar kemana-mana gitu ya. Jadi ketika saya dipaksakan untuk ke kantor karena memang kondisinya dan keperluan harus dokumen memang ke kantor karena, ya. Iya betul, karena kerjaan saya dokumen-dokumen itu harus kita kirim melalui dari HO ya. Oke. Saya perlu fotokopi juga gitu kan. Kalau fotokopinya di luar kan mahal ya. Karena kan banyak nih. Jadi ya mau nggak mau harus ke HO nih demi pengiritan keuangan. Di lain sisi kan saya juga merantau nih ya. Oh merantau, jadi ini di Jakarta kos ya? Iya, saya di Jakarta itu kos. Ya memberanikan aja sih. Malah pandemi kayak gini. Iya. Oh ini lebih seru lagi nih. Jadi bagaimana sih bekerja dan harus beradaptasi bekerja dari kos dengan akses yang terbatas dan juga harus bolak-balik ke HO ya. Tentunya gimana dalam hal managing dari waktu itu sendiri, bagaimana nih kalau masalah waktu? Kalau dari segi waktu ya, managing waktunya memang kita harus benar-benar teratur ya. Agar semuanya itu dari segi kerjaan sama seperti kayak waktu kita bekerja di kantor gitu loh. Entah itu pengiriman dokumen dan lain sebagainya. Ya aku harus kayak bikin jadwal ke HO itu minimal seminggu itu 3 kali. Saya jadwalin itu di hari Selasa, Kamis, dan Jumat. Jadi meskipun WFH tetap harus integritas dengan waktu dan juga jam kerja ya. Betul sekali. Nah, jadi mau nggak mau memang kita harus punya rasa tanggung jawab sih. Untuk masalah kerjaan kita sendiri itu. Perlu dicatat ini. So far ada kendala atau bisa dijalani dengan
Maksudnya mulus-mulus saja gitu. Kendalanya sebenarnya cukup banyak sih, apalagi pas awal-awal ya, karena kan kita proses adaptasi tuh. Iya. Jadi yang biasanya kita kerja itu masuk kantor jam 8, terus kita duduk di kursi, di kubikel-kubikel, dan kita benar-benar produktif di depan laptop. Sedangkan ketika WFH ini, itu kita kadang rasa untuk ingin rebahan itu lebih banyak. Karena kan mau nggak mau Jadi kita selalu melihat ke kasur nih. Iya. Aduh. Terus kadang ada lagi jam kerja itu jadi nggak jelas sih menurut saya sih. Jadi seperti ngerasanya tidak ada batas untuk jam kerja Iya. begitu ya. Jadi harusnya biasanya jam 5 sudah selesai dari kantor gitu ya. Kita Tapi, pulang kan ya, udah selesai gitu tapi kan. ternyata ini masih ada permintaan-permintaan juga tuh yang harus dikerjakan di after office gitu ya. Betul. Di jam 6, 7, 8 gitu. Cuma ya mau nggak mau karena itu emang udah termasuk salah satu resikonya menurut saya sih, memang harus kayak gitu kalau misalkan WFH, resikonya itu pasti seperti itu. Oke, seru nih. Terus dengan mungkin daily activity seperti itu kan, dengan jam yang tidak teratur gitu. Pernah nggak sih ngerasa bosan atau penat gitu dalam menjalani WFH ini? Kalau dibilang penat pasti pernah ya. Jadi kayak kalau istilah kerennya tuh burnout Burnout gitu istilahnya ya. gitu ya. Jadi kayak meledak-ledak aja gitu rasanya. Kayak Stres tuh, ya. antit gitu. Jadi kadang emosinya itu kadang ya kita cuma bisa kadang meredam sendiri. Bahkan saya sampai kadang seharian itu tuh bisa nggak ngomong sama sekali. Karena benar-benar di kosan sendirian kan. Iya. Kita nggak ada ngobrol sama siapa-siapa gitu kan. Jadi nggak ada kayak stress release gitu ya. Jangan kalau di kantor kan kadang kita bisa ngobrol. Bener juga tuh. Jadi emosi yang pengendalian emosi diri gitu, karena kan kerja sendiri, jarang komunikasi langsung ya, terutama ya. Iya. Komunikasi langsung dengan Jadi orang. mau nggak mau tuh kalau misalkan WFH ini kita harus cari tahu sendiri nih gimana caranya kita bisa bikin diri kita tuh nyaman sama WFH ini. Nah, sekarang pertanyaannya nih, apa yang biasanya Alam lakuin nih biar buat tadi tuh stress releasing, atau biar selama WFH ini biar terjaga nih emosinya? Biasanya ngapain aja nih? Biasanya nih ya kalau aku ya, jadi tuh kadang kalau misalnya lagi pusing banget gitu ya, dan masih di jam kerja gitu, Iya. paling enggak tuh aku nyetel lagu-lagu rohani, يا عاشق المصطفى kalau nggak lagu-lagu dangdut, lagu-lagu dangdut yang lagi kayak mungkin si Didi Kempot almarhum. Iya. Terus kalau enggak ada main gitar tuh, walaupun cuma genjreng gitu kan, cuma itu bisa bikin aku relax. Relax ya. Senang ya. Jadi intinya harus pandai-pandai cari kesibukan ya gitu. Nah, Iya pasti sih harus pinter-pinter cari kesibukan. Oke, ini kayaknya udah sangat seru ya kehidupan lika-liku WFH atau work life gitu ya saat Yes. pandemi ini, dan Alam sendiri murni WFH ya. Nah, ini mungkin terakhir nih, bagaimana sih mungkin saran dan tips ya, mungkin singkat saja buat teman-teman yang mungkin sekarang juga sedang penat atau juga merasakan lika-likunya WFH gitu. Apa sih yang bisa Alam bagikan versi Alam nih? Iya, gimana Pastinya tuh? aku kalau misalkan selama pandemi ini sebisa mungkin kalian itu cari kesibukan selain daily kalian. Kayak contoh kerja nih, daily kalian kerja. Kalian harus cari kesibukan yang lainnya nih, yang di luar pekerjaan, supaya kita itu bisa jadi manusia lagi. Waduh, siap. Oke ya, ini mungkin udah ada ini udah banyak nih kita obrolin dan lika-likunya ya. Jadi ini mungkin terakhir nih buat teman-teman semuanya, apa sih yang jadi closing statement dari Alam ini? Pokoknya closing statement dari saya, jangan lupa jadi manusia. Ya, terima kasih atas waktunya bro. Jangan Oke. jangan lupa Thank you. jaga kesehatan, sehat selalu buat kita semuanya, dan sampai jumpa di episode CKB Podcast selanjutnya. Bye. Bye-bye.